Halo, halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Bisa terbolak-balik untuk energi saat ini atau ke depan ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Temanya untuk energi saat ini yaitu tentang isi hati dia saat ini ya. Di sini ada perasaan yang diam tumbuh. Seseorang terlihat sangat percaya diri dan terkadang bahkan terkesan arogan ya. Mereka merasa diri mereka ini sudah cukup baik, cukup hebat ya, dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Nah, ada saatnya meski dia tidak menunjukkan perasaan itu, perlahan tumbuh dalam diamnya. Dia mulai merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Dan meski kesombongannya itu ya, dia bangun di luar tampak kokoh gitu ya. Artinya mulai luluh. Tanpa disadari, kamu mulai hadir dalam setiap pikirannya ya. Keberadaan kamu ini yang dulunya mungkin hanya latar belakang, kini menjadi pusat dari segala perasaan yang tak bisa diungkapkan. Ya, entah bagaimana caranya dia mulai merasa kayak seolah ada sesuatu yang sangat penting yang hilang setiap kalinya. Setiap kali kamu tidak ada di dekatnya, ya. Nah, di sini juga ada selalu memikirkan kamu dalam diamnya. Ketika seseorang ini mulai memikirkan kamu lebih dalam lagi nih ya. Ya, tapi tetap menjaga jarak. Ini adalah tanda bahwa perasaan mereka ini semakin berkembang tanpa kamu sadari ya. Dia memantau setiap gerak-gerik kamu ya. Dia mungkin tidak berani menunjukkan perasaannya, tapi di dalam hatinya kamu ini adalah sosok bagian dari setiap pemikirannya. Terkadang ya kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengikat kita nih dengan orang lain ya. Meski kita tidak berbicara banyak ya, kamu mungkin hanya terlihat sebagai teman biasa bagi dia ya. Namun dalam diamnya ia merasa kehadirannya atau kehadiran kamu ini begitu berarti. Energi ini tuh nggak bisa terbendung juga ya, meskipun dia berusaha untuk mengabaikannya ya. Entah kenapa dia kayak merasa ketenangan yang luar biasa saat dia memikirkan kamu. Wow. Kita lihat lagi. Oke. Kesadaran ini muncul ya secara perlahan. Mungkin dulu tidak melihat seberapa besar artinya kamu. Ya. Dulu kamu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang lewat dalam hidupnya. Tapi seiring waktu berjalan, dia mulai merasakan perubahan. Tiba-tiba ya dia sadar betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Ya semesta mungkin memberikan petunjuk ya yang tak terduga, membuat ya seseorang ini membuka mata dan ya membuka mata dan hatinya untuk melihat bahwa kamu adalah orang yang berharga ya. Ya setiap langkah yang dia ambil, pikirannya selalu kembali sama kamu tanpa dia sadari ya. Kamu sudah merasuki setiap ruang dalam hatinya. Wow, keren ya. Hal ini mungkin terjadi perlahan-perlahan ya, seperti sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon yang kuat. Nah itu ya.
Jadi keinginannya untuk menyampaikan perasaan, ada banyak orang yang kayak merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, ketakutan ini mungkin berasal dari rasa tidak percaya diri ya, atau khawatir akan ditolak. Namun ketika perasaan itu sudah tumbuh dalam hatinya dia, semakin hari semakin kuat pula ya keinginan untuk mengungkapkan semuanya. Dia mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menahan perasaan ini. Hanya satu yang ingin dia lakukan, bicara dengan kamu. Ya entah kenapa sih, meskipun perasaan itu semakin kuat, merasa ragu, ya rencana kembali muncul di pikirannya. Ya kapan ya aku tuh bisa memberanikan diri untuk bisa menghubungi kamu? Kapan aku bisa berbicara? Ya mungkin dalam momen-momen seperti ini dia merasa takut untuk melangkah lebih jauh ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Ketidakpastian di sini ya, yang membuat terjebak ketika seseorang ini kayak ragu ya akan masa depan. Rasa takut itu seringkali menghalangi kemajuannya. Perasaan ini bisa membuat dia terjebak dalam kebingungan. Dia tahu ada sesuatu yang lebih, namun dia nggak yakin apakah ini waktu yang tepat untuk berubah. Nah, perasaan itu datang dan pergi aja. Jadi dia bingung ya, harus bergerak maju atau mundur. Sedangkan di dalam hatinya dia ingin bertindak, namun egonya juga terlalu besar untuk memberi jalan. Jadi setiap langkah yang diambil terasa penuh dengan keraguan, keinginan untuk berbicara, untuk berkomunikasi, seolah tertahan oleh ketakutan, ya. Ketakutan akan perubahan yang datang, seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada kesulitan untuk mengungkapkan rasa percaya dirinya dia. Ada saatnya seseorang merasa dirinya itu nggak cukup baik ya. Mungkin dia merasa nggak layak untuk mencintai atau dicintai, ya. Atau mungkin ya dia merasa dirinya tidak cukup berharga untuk mendapatkan perhatian yang dia inginkan tentunya. Nah, semua perasaan ini kan membuat dia mundur lebih jauh, meskipun hatinya terus berteriak untuk dekat dengan kamu, ingin dengan kamu. Dia mungkin merasa malu, merasa bahwa dirinya ya nggak cukup untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Dalam keheningan itu ya mungkin dia mencoba mengatasi rasa nggak percaya dirinya ya, tetapi lebih sering daripada tidak, dia merasa dirinya terlalu lemah untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Nah itu ya. Jadi perasaan tersiksa oleh keraguan itu juga ada ya ketika kita mencintai seorang. Keraguan dan ketidakpastian ya seringkali datang bersama perasaan. Ada kalanya kita merasa bahwa hubungan yang kita inginkan ini ya nggak akan terwujud ya, tapi di sisi lain kita juga merasa tidak ada yang lebih penting selain menjaga hubungan tersebut. Ya, bagi dia ketidakpastian ini menambah beban yang berat tentunya ya. Setiap kali dia mencoba untuk maju, dia selalu dibayangi oleh perasaan bahwa dia nggak layak, nggak pantas. Nah, seperti itu ya. Ini adalah perjalanan yang berat. Namun di dalam hatinya ada harapan kecil yang terus tumbuh meskipun dia merasa seakan ya tidak mungkin terwujud seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ketergantungan pada ego. Ya. Kita membiarkan ego kita menguasai diri kita. Ya, seperti itu. Oke. Ego ini membuat kita menutup diri dari perasaan sesungguhnya. Membuat kita bertindak tidak jujur pada diri kita sendiri. Mungkin dia merasa bahwa dengan membatasi diri, ya, menjaga jarak atau menutupi perasaan, dia akan lebih
terlindungi ya. Namun semakin dia menekan perasaannya, semakin dia merasa kosong di dalam hatinya. Dia tahu bahwa untuk menemukan kedamaian itu dia harus melepaskan ego. Nah itu ya. Ya di sini mungkin menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa mengendalikan segalanya. Ya ini proses yang berat. Namun pada akhirnya hanya dengan merendahkan hati dia akan bisa menemukan kebahagiaan sejatinya. Ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Di sini ada kesalahan masa lalu. Kadang ya kita merasa bahwa masa lalu ini beban yang tak bisa dilepaskan ya. Begitu banyak keputusan yang kita sesali. Begitu banyak kata-kata yang gak bisa terucap. Dia mungkin merasa bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan terhadap kamu ya. Dan kini dia tidak tahu bagaimana cara untuk menebus semuanya. Rasa bersalah itu ya tetap menghantuinya, membuatnya terjaga di malam hari, bisa ya berpikir tenang apa yang seharusnya dilakukan lebih baik ya. Nah meskipun begitu, ada harapan bahwa suatu hari nanti dia bisa memperbaiki semuanya dan menunjukkan sama kamu bahwa dia telah berubah. Nah itu ya. Jadi keputusan untuk menjaga jarak itu terkadang ya meskipun perasaan ini kuat, seseorang ini memilih untuk menjaga jarak, membatasi diri. Itu bukan berarti mereka tidak peduli ya, atau tidak ingin bersama. Tapi ya karena mereka juga merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Mereka memilih untuk mundur agar bisa lebih memahami perasaan mereka sendiri. Atau mungkin mereka ingin memberi ruang bagi diri kamu untuk berkembang. Ya, itu ya jarak ini mungkin terasa sulit ya, tetapi sebenarnya ya ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan pribadi ya. Mereka berharap jarak ini akan memberikan wawasan lebih ya tentang hubungan dan perasaan yang sebenarnya. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada keputusan yang sulit dipahami di sini, ya. Dalam hidup ya, kadang seperti itu. Ada keputusan yang sulit untuk kita pahami. Terkadang kita dihadapkan pada keputusan yang sulit, ya. Mereka mungkin merasa terjebak di antara dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini, namun di sisi lain keraguan juga ada, ya, tentang apakah ini bisa berhasil. Ya, jadi merasa seperti berada di persimpangan jalan, nggak tahu lagi harus kemana. Ini adalah momen yang penuh ketegangan ya, dimana perasaan dan logika bertarung satu sama lain. Namun yang terpenting meskipun sulit, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengambil langkah yang paling jujur untuk dirinya sendiri. Keren ya. Oke. Penerimaan di sini ada juga. Ya. Dengan perubahan pada akhirnya ya kita semua akan tiba di titik dimana kita harus menerima kenyataan dan belajar dari pengalaman kita. Meskipun perasaan itu kuat dan penuh dengan ketegangan. Ada saatnya ya dimana kita harus melepaskan beban dan bergerak maju. Untuk orang yang merasa terjebak di dalam keraguan ini ya, atau ketakutan nih teman-teman ya, saat ini adalah saat untuk membebaskan diri dari rasa takut dan mulai menerima perubahan ya. Dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, perasaan itu akan membimbingnya menuju jalan yang lebih benar dan lebih baik ya. Seperti itu readingan aku saat ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang suka like and comment,
subscribe jangan lupa ya. Yang mau personal reading ya, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku. Terima kasih, sehat-sehat, bahagia selalu untuk teman-teman semuanya ya. Aku pamit, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.